صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعالي والأصحاب بمن قد وغاده وآلي والأصحاب بمن قد وخادا صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعالي والأصحاب بمن قد وغاده وآلي والأصحاب بمن قد وخادا. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangan yang menempati orangku? Ay mau. Aku maaf Prabu. Aku tanya, apakah benar ini makam atau hanya tempat petilasan? Dasar Prabu. Kamu menempati di lokasi ini udah lama? Petilasan. Petilasannya siapa? Sama siapa? Putih. Benar, Kuncung Putih. Onde uang. Terus orang yang pada datang ke sini itu tawakuan, mendoakan begitu. Padahal yang didoakan itu hanya bekas tempat duduk lah bahasanya. Ya, Gimana Rangga Bodong? Berarti kamu yang sering kadang muncul nampak ada orang yang lihat sosok bentuk rupa kamu yang pakai caping, pakai pakaian serba hitam, celana hitam, berarti kamu juga wujud sosok manusia begitu. Tujuannya untuk apa? Mengingatkan dalam hal apa? Selain itu, siapa yang orang yang datang ke sini untuk urusan apa aja? banyak Prabu. Salah satunya Tagihan. biaya, tagihan, terus Kekuasaan. terus Kekayaan. terus rata-rata orang yang pada datang ke sini permintaannya itu dikabulkan. Terbukti. Tahu Prabu. Nggak tahu. Berarti kalau kalian yang menempat di sini kalian sudah tidak ada, jadi orang-orang yang datang ke sini pun tempat ini hanya tempat kosong biasa begitu. Padahal sejarahnya Ranggawolong itu kan berarti pengkhianat Pajajaran. Di mana tempat aslinya Ranggawolong?
pesan dari pemimpinmu? Jaga tempat ini. Suruh menjaga tempat ini. Terus pesan apa? Selain untuk menjaga tempat ini. Dia akan kembali lagi ke sini. Begitu. Setelah kembali mau apa? Mau mengancam diri. Begitu. Ya. Itu memang jadi sibuk dan masalah dalam dan hari aku akan kembali ke wadah dan aku bangkitkan semua alurku pengikutku yang dulunya di masa lampau di zaman kerajaan yang kesediaannya tidak akan pudar sampai kapanpun. Aku akan hadir dan aku akan temui semua satu persatu putra pengikutku dan aku tempatkan di wadah manusia terbaik zaman sekarang dan kemampuannya pun aku kembalikan tidak kurang sedikit pun. Bersiaplah, siapkan kalian agar benar-benar menyatu manusia di dua wajah orang gue. Menyatulah kalian. Seluruh khasiat keramah kampuhan kekuatan kesaktian menyatu manusia jiwa, jantung, hati, pikiran, persendian darah, urat nadi, dan tulang semuanya malam ini akan menobatkan menyatu manusia jiwa agar bisa digunakan sesuai dengan manusia yang kalian hormati. Asalkan manusia tersebut masih memakai dengan aturan-aturan yang sudah aku tetapkan. Asal manusia tersebut bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepuasan diri sendiri, karena untuk kesejahteraan semuanya, maka kau layak untuk menempat selamanya. Tapi manakala manusia tersebut hanya untuk kepentingan pribadi, hanya kepuasan diri sendiri, hanya untuk kepentingan keluarganya sendiri, untuk kebahagiaan keluarganya sendiri, maka aku perintahkan mandatku, tinggalkan wadah ini. Carilah wadah yang benar sejalan sepemikiran. Ini pesanku. Doa dan mandat tersuku menyertai kalian semua. Allah. Oh. Bisa penjawab tangan orang itu tidak ada bilang. Waalaikumsalam. Segala puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah mula dan kita bersama orang-orang kaya tim Cahaya Nusantara bisa datang ke lokasi di daerah Gunung Pancar yang intinya konon cerita dari mulut ke mulut di sini adalah makam Rangga Wulung dan juga sebelahnya itu makam Kau Balu atau makam siapa. Sebenarnya tempat ini, kedua tempat ini bukan makam, hanya tempat singgahnya, istilah kata tempat istirahatnya dulu di zaman kerajaan, karena di situ tempat di situ karena zamannya kerajaan maka ditempati atau dihuni dari kalangan bangsa harimau yang memang itu kalimat tersebut adalah sosok wujud rupa si manusia yang bukan istilah bentuk rupanya manusia, karena dulu si manusia tersebut memiliki kemampuan dari Trahalu Pajajaran, maka kemampuannya itu tertinggal di lokasi tersebut. Intinya tidak lain, alhamdulillah malam ini berkat rahmat ridha Allah juga, restu Allah juga, malam ini percaya atau tidak, dan saya yakin sendiri bahwa ini bukan tempat makam, ini bukan makam asli. Yang namanya bangsa jin ataupun iblis itu berbagai macam cara tipu daya dengan untuk meyakinkan kalian bangsa manusia di zaman sekarang. Kalau kita satu contoh, tujuan orang tersebut berbondong-bondong supaya dapat berkahnya, dapat ridhonya, dapat karomahnya, dan tingkatan kualiannya dari mana?
Yang Allah turunkan keramat tunggal di muka bumi ini hanya orang tua. Manakala orang tua kita dibikin tersenyum, dibikin bahagia, maka di situ Allah juga melimpahkan rahmat, di situ juga Allah melimpahkan barakah, di situ pula Allah menjaga segala keinginan si anak tersebut. Kalau berihal kita praktek menjalankan sesuai dengan aturan agama, satu contoh mendawamkan kalimat Allah, apakah tempat tersebut ini boleh dibilang disucikan? Itu pesan saya dan itu pertanyaan saya. Yang jelas bukan saya sombong, bukan tahu tentang agama. Pribadi saya dilahirkan pun dari rahim seorang ibu yang tidak tahu tentang agama, bahkan awam tentang agama. Tapi perihal kemampuan yang saya miliki bukan dasar atas kemauan saya pribadi, karena itu semuanya adalah rezeki Allah. Dan tujuan saya mengungkap takdir yang selama ini diyakini kalangan bangsa manusia, tujuannya tidak lain hanya untuk menyadarkan itu bagi yang mau. Kalau yang tidak mau, tidak ada paksaan. Tapi pribadi saya sendiri, dari tempat di daerah Gunung Pantar ini bukan makam. Dan itu terah alur murni dari Pajajaran. Yang intinya tempat-tempat tersebut, tempat meditasinya. Tempat tersebut adalah tempat posisinya. Di zaman lampau itu, istilah kata kayak zaman sekarang itu tempat istirahat. Bekasnya, karena bekasnya terhal Pajajaran, di situ pula ditempati kalangan bangsa harimau. Yang intinya dari keluarga besar Pajajaran. Itu aja. Manakala manusia punya keluhan ataupun perihal kesulitan dalam kehidupannya, bukan tempat seperti ini. Satu contoh, kalau kita punya orang tua masih hidup, tunjukkan bakti kita kedua orang tua, bikin tersenyum orang tua kita, bikin bahagia kedua orang tua kita, istimewakan orang tua kita. Maka dari situ pula Allah memberikan limpahan keberkahan yang tiada tara. Pesan saya, ingat, kalau cara untuk mendamamkan kalimat Allah, ingat, bukan hanya sekedar praktek di bibir. Jiwai ayat tersebut, tempatkan di lokasi yang sudah digariskan, ditentukan dari aturan-aturan agama ataupun ajaran. Satu contoh tempat sholat ataupun masjid, bukan tempat seperti ini. Itu pesan saya. Maka dengan kemunculanku bersama orang-orangku, lantas menghilangkan, melenyapkan dengan cara-cara kemampuan bersama orang-orangku, agar sekelompok kalangan bangsa iblis atau jin yang menjerumuskan kalangan bangsa manusia yang meyakini dengan ajaran Islam, yang intinya kelompok tersebut itu mencuri keimanannya, karena hartanya orang muslim, hartanya orang Islam itu adalah keimanan. Tapi manakala iman itu sudah dicuri, maka semuanya akan rapuh. Pesan saya, manakala punya keinginan, ingat, cintai ayat yang sudah diarahkan sama Allah melalui Al-Quran, sayangi ayat tersebut dengan penuh kejiwaan, dengan penuh penghayatan, maka di sini niat dari hati Anda akan tercapai. Allah memberikan ridho sepenuhnya manakala Allah sudah melihat dengan ketekatan kalian semua, manakala Allah sudah mengukur bakti kalian semua, manakala orang tua kalian juga tidak ada dan itu tidak benar bahwa itu bukan karena orang-orang yang diangkat derajatnya. Datanglah ke tempat singgah, tempat istirahat orang tua kita yang terakhir, itu bagi yang sudah wafat atau meninggal. Disitulah, itu pesan saya. Yang merupakan orang tadi ada kata-kata saya atau sikap saya yang sok tahu agamis pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mana-mana merasa penasaran atau zaman sekarang betul-betul carikan tempat terangker di muka bumi ini, kondisikan tempatnya, maka aku bersama orang-orang pasti hadir. Itu pesanku. Manakala di zaman sekarang orang memiliki ataupun sudah diprediksi ataupun sudah diterawang dari kalangan bangsa manusia yang memiliki kemampuan tentang spiritual, orang tersebut merasa dirinya bangga diikuti kalangan harimau, sedang kemampuan itu belum bisa difungsikan. Berbagai macam cara menjalankan puasa, menjalankan zikir, menjalankan puasa wetonan, tapi tetap aja berhasil karena kemampuan itu hanya sekedar cerita, tapi belum bisa menggunakan. Maka temui aku akan sempurnakan kemampuan itu. Tapi manakala kemampuan tersebut memang benar-benar terah alur Pajajaran,
benar-benar teralur dari kerajaan-kerajaan yang di masa lampau benar-benar kesetiaannya tidak pudar, yang bukan untuk kepentingan pribadi, bukan kepuasan diri sendiri, maka aku sempurnakan dan pasti bisa digunakan sesuai dengan keinginan hati si manusia tersebut. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل وسلم دائما على ما جاء صل وسلم دائما على ما جاء والعالي والأصحاب من قد وخالف وآلي والأصحاب من قد وخالف صل وسلم دائما على ما جاء صل وسلم دائما على ما جاء والعالي والأصحاب من قد وخالف وآلي والأصحاب من قد وخالف